Selamat siang semua, Bu Gilza dan teman-teman. Izinkan kami kelompok 4 untuk mempresentasikan materi tentang aspek pasar dan pemasaran. Oke, boleh di next slide. Nah, berikut ada anggota kelompok kami, ada 4 orang. Yang pertama ada saya, Dea Permatasari dengan NIM 170623082. Yang kedua ada Fatir Fairuzi dengan NIM 170623089. Yang ketiga ada Jonathan Haloman Simanjutak dengan NIM 17106230074. Dan yang terakhir ada Robit Ali Zain Musyafa dengan NIM 17106230027. Next slide. Nah, oke, di materi ini kita akan bahas 6 poin materi. Yang pertama ada pengertian pasar dan pemasaran. Yang kedua ada struktur dan jenis pasar. Nah, yang ketiga ada analisis pasar dan pemasaran. Yang keempat ada segmentasi, sasaran, dan posisi pasar. Yang kelima ada strategi bauran pemasaran atau marketing mix. Yang keenam ada teknik peramalan pasar. Terus ada study case sama daftar pusaka. Di next slide. Oke, pada yang awal ini kita akan bahas tentang pengertian pasar dan pemasaran. Jadi, pasar ini adalah suatu situasi seseorang atau lebih konsumen dan penjual, itu produsen dan pedagang melakukan transaksi jual beli di suatu kondisi dan lokasi tertentu. Nah, pasar juga memiliki pengertian sebagai tempat bertemunya penjual dan pembeli atau bertemunya antara kekuatan permintaan dan penawaran untuk membentuk suatu harga. Oke, boleh next sebelumnya. Nah, ini sebelumnya. Untuk pemasaran memiliki pengertian yaitu sebagai aktivitas atau proses menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan, dan mempertukarkan tawaran yang bernilai bagi pelanggan. Nah, menurut Kasmir dan Jakfar, pasar dan pemasaran merupakan dua sisi yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya. Nah, pasar dan pemasaran ini memiliki tingkat ketergantungan yang tinggi dan saling mempengaruhi satu sama lain. Nah, eh, sama lain. Nah, setiap kegiatan pemasaran ini untuk mencari ataupun menciptakan pasar. Sedangkan setiap kegiatan pasar ini selalu diikuti oleh kegiatan pemasaran. Boleh next slide. Nah, ini ada fungsi pasar memiliki tiga fungsi utama. Yang pertama ada fungsi distribusi, yaitu untuk memperlancarkan distribusi barang dari produsen ke konsumen. Nah, lancarnya distribusi barang dan jasa menunjukkan pasar berfungsi dengan baik. Nah, yang kedua ada fungsi pembentuk harga. Nah, pembeli biasanya membeli barang dengan memperhitungkan manfaat dari barang dan cenderung memilih dengan harga yang murah. Sedangkan pedagang biasanya memperhitungkan laba yang diinginkannya. Nah, sehingga terjadinya tawar-menawar untuk mencapai kesepakatan. Pasar ini mewujudkan pembentukan harga melalui adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli. Nah, yang terakhir ada fungsi promosi. Pasar ini menjual barang sekaligus memperkenalkan hasil produksinya kepada para calon konsumennya. Boleh next slide. Dan kedua ada struktur pasar. Nah, proses penentuan harga ini dipengaruhi oleh struktur pasarnya. Struktur pasar ini mengacu kepada lingkungan yang kompetitif di mana pembeli dan penjual produk tersebut beroperasi. Nah, pada materi ini kita dapat menjelaskan dua struktur pasar, yaitu ada pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan tidak sempurna. Jadi apa sih pasar persaingan sempurna itu? Nah, pasar persaingan sempurna ini merupakan pasar yang di dalamnya terdapat sejumlah besar penjual dan pembeli. Namun, penjual dan pembelinya tidak dapat menentukan kesepakatan harga, sebab harganya sendiri telah ditentukan oleh pasar itu sendiri. Nah, penjual hanya dapat menyesuaikan harga produksinya dengan harga pasar yang berlaku. Nah, contohnya ini ada pasar sayur mayur, pasar buah-buahan, dan pasar tekstil di Tanah Abang. Dan dari pasar sempurna ini tidak ada hambatan eh, untuk perusahaan baru masuk ataupun keluar. Dengan adanya perusahaan baru yang muncul, menyebabkan jumlah barang yang ditawarkan akan bertambah dengan harga yang sama. Nah, perusahaan-perusahaan yang ingin bertahan ini harus mencapai ongkos produksi yang minimum. Dengan demikian, efisiensi produk selalu dicapai oleh perusahaan dalam persaingan sempurna. Nah, yang kedua ada keuntungan normal jangka panjang. Lalu yang ketiga ada produk yang homogen. Dan yang terakhir ada konsumen mendapatkan harga yang ideal. Nah, kelemahannya ini
karena produknya yang homogen, jadi tidak ada mendorongnya adanya inovasi. Nah, yang kedua ini juga ada membatasi pilihan konsumen. Dan terus yang ketiga ada tidak ada diferensi produk. Dan yang terakhir ada eksternalitas tidak diperhitungkan. Jadi dalam pasar persaingan sempurna, setiap perusahaan dan konsumen adalah price taker, yang berarti mereka ini tidak memiliki kekuatan untuk menetapkan harga. Nah, harga ini ditentukan oleh mekanisme pasar berdasarkan penawaran permintaan. Karena itu, biaya eksternalitas yang ditimbulkan dari produksi atau konsumsi tidak tercerminkan dalam harga pasar. Nah, produsen dalam pasar ini hanya mempertimbangkan biaya dan manfaat pribadi saat membuat keputusan produksi. Ya, boleh next slide. Dan yang kedua ada pasar persaingan tidak sempurna. Nah, pasar persaingan tidak sempurna ini merupakan struktur pasar yang kondisi penjualnya lebih sedikit daripada jumlah pembelinya. Walaupun begitu, penjual yang berada di pasar persaingan ini tidak persaingan tidak sempurna ini berhak menentukan produk, barang, atau jasa yang akan ditawarkan. Nah, berikut ini ada jenis-jenis pasar persaingan yang tidak sempurna. Boleh di next slide. Nah, ini jenis pasar persaingan tidak sempurna. Yang pertama ada pasar monopolistik, yaitu suatu pasar di mana terdapat banyak penjual atau perusahaan yang memiliki ukuran-ukuran yang relatif sama besarnya. Jadi di mana beberapa produsen ini dengan jenis barang serupa namun dengan karakteristik yang berbeda-beda. Yang kedua ada pasar oligopoli, yaitu sebuah struktur pasar yang hanya terdapat sedikit penjual. Barang yang dihasilkan adalah barang standar. Contohnya ini ada eh, perusahaan semen, terus perusahaan industri baja, dan perusahaan air mineral. Nah, yang ketiga ini adalah pasar monopoli, yaitu suatu pasar di mana hanya terdapat satu perusahaan saja yang menguasai seluruh penawarannya. Nah, perusahaan monopoli ini menghasilkan produk yang tidak diproduksi oleh perusahaan lain. Nah, contohnya ini ada PT KAI sama PLN. Jadi, kita cuma bisa naik kereta ya cuma dari PT KAI gitu. Nah, yang keempat ini ada pasar monopsoni. Nah, pasar monopsoni ini keadaan di mana suatu pelaku usaha pembeli yaitu menguasai penerimaan pasar pasokan atau menjadi pembeli tunggal atas barang atau jasa dalam suatu pasar komoditas. Nah, ciri-ciri karakteristik pasar monopsoni ini yang pertama itu hanya terdapat satu pembeli dan pembelinya ini bukan konsumen tetapi pedagang atau produsen. Jadi barang dia beli nanti akan dijual terus akan diolah kembali gitu. Dan biasanya barang yang dijual dalam pasar monopsoni ini berupa pasar mentah. Nah, contohnya ini kalau di Jawa, di daerah saya ini ada petani jagung gitu. Jadi mereka ini menjual hasil panennya ini ke depot jagung. Jadi dari banyaknya petani jagung ini cuma jual ke satu depot satu depot jagung gitu, pembeli jagung. Nah, yang terakhir ini ada pasar oligopsoni. Nah, pasar ini yang di dalamnya ini terdapat dua atau lebih pembeli yang menguasai pasar dalam hal penerimaan pasokan atau berperan sebagai pembeli tunggal atas barang atau eh, jasa di dalam suatu pasar. Nah, contohnya juga di sini ini ada perkebunan cengkeh. Nah, jadi para pengepul cengkeh ini biasanya menjual ke beberapa produsen hasil hasil cengkehnya. Saya boleh next slide. Dan ini ada jenis pasar berdasarkan sifat dan waktunya. Yang pertama ada pasar harian. Pasar harian ini adalah pasar yang melakukan kegiatan setiap hari dan menjual barang-barang kebutuhan pokok sehari-hari. Ini pasar yang biasanya kita sering ke situ. Jadi tiap hari mereka benar-benar buka terus gitu. Terus yang kedua ada pasar mingguan. Nah, pasar mingguan ini pasar yang dilaksanakan hanya seminggu sekali. Nah, dalam contohnya ini kalau di Nuri Kosambi setiap hari Rabu malam Kamis itu diadakan eh, pasar malam gitu. Jadi hanya ada di hari Rabu malam Kamis aja. Nah, yang ketiga ini ada pasar kegiatan yang dilakukan sebulan sekali. Mungkin di beberapa daerah ada pasar yang emang cuma dilakukan pasar ini dalam sebulan sekali.
Terus yang terakhir ada pasar tahunan. Nah, pasar tahunan ini adalah pasar yang kegiatannya diadakan setahun sekali. Nah, biasanya pasar ini bersifat nasional maupun internasional. Nah, untuk contohnya ini yaitu ada di PRJ, Pekan Raya Jakarta, yang cuma diadakan setahun sekali dalam biasanya pas ulang tahun Jakarta ya. Boleh di next slide. Nah, terus ada jenis pasar berdasarkan wujudnya. Yang pertama ini pasar ada pasar konkret, itu pasar di mana barang yang diperjualbelikan benar-benar ada. Nah, penjual dan pembelinya ini bertemu secara langsung. Nah, pasar ini biasanya terjadi di pasar yang biasanya kita kunjungin. Jadi kita kan benar-benar ketemu sama penjual dan pembelinya, terus kita benar-benar lihat eh, produk yang diperjualbelikan gitu. Nah, kalau yang kedua ada pasar abstrak. Nah, pasar abstrak ini adalah pasar di mana barang yang diperjualbelikan tidak tersedia secara langsung dan antara penjual dan pembeli tidak bertemu secara langsung. Nah, biasanya ini dalam bentuk surat ataupun tiket gitu. Jadi contohnya kayak kita misalnya mau beli tiket transportasi di online gitu kan, kita cuma tinggal bayar, nggak ketemu penjualnya, terus kita dapat barangnya juga nggak bisa dilihat gitu kan, nggak bisa dipegang kayak gitu. Terus boleh di next slide. Sebelumnya, nah, terus ada jenis pasar yang berdasarkan luas wilayah dan kegiatannya. Yang pertama ada pasar regional. Nah, pasar regional ini pasar yang daerah pemasarannya meliputi beberapa negara pada wilayah tertentu. Nah, pasar ini biasanya di bawah naungan wadah kerjasama regional seperti kawasan Asia Tenggara yang dibentuk ASEAN Free Trade Area atau AFTA. Terus yang kedua ada pasar internasional. Nah, pasar internasional ini merupakan pasar yang daerah pemasarannya mencakup seluruh kawasan dunia karena menjual produk-produk yang dibutuhkan oleh semua masyarakat dunia. Misalnya pasar kopi yang di Brazil, terus pasar Wall di Sydney, Australia. The next slide. Yang ketiga ini ada pasar lokal. Nah, pasar lokal ini pasar yang daerah pemasarannya hanya meliputi daerah tertentu dan pada umumnya menawarkan barang yang dibutuhkan masyarakat di sekitarnya. Misalnya ini pasar Kawah di Solo yang menjadikan berbagai jenis batik. Terus yang terakhir ada pasar nasional, yaitu pasar yang daerah pemasarannya meliputi wilayah satu negara. Nah, pasar ini menjual barang-barang yang dibutuhkan oleh masyarakat negara tersebut. Boleh di next slide. Terus ada jenis pasar berdasarkan perilaku konsumennya. Yang pertama ada pasar konsumen. Nah, pasar konsumen ini pasar di mana individu dan rumah tangga dapat membeli barang atau memperoleh barang dan jasa untuk dikonsumsi sendiri. Ini itu biasa pasar yang kita sering kunjungin, tapi bisa juga yang dalam bentuk kita ke supermarket gitu kan, kita biasanya beli barang-barangnya cuma untuk dikonsumsi sendiri ya. Terus yang kedua ada pasar pemerintah. Nah, pasar pemerintah ini terdiri dari unit-unit pemerintah yang membeli atau menyewa barang dan jasanya untuk melaksanakan fungsi utama pemerintah. Terus yang ketiga ada pasar industrial. Industrial. Jadi di mana pihak-pihak yang beli barang dan jasa ini digunakan kembali untuk menghasilkan barang atau jasa lainnya yang dapat disewakan kepada pihak lain untuk mengambil keuntungan. Nah, contohnya ini kayak misalnya kita dekorasi wedding gitu ya. Jadi orang sebelumnya beli eh, apa sih alat-alat buat dekorasi wedding, terus nanti dia sewain ke orang yang mau nikahan kayak gitu. Terus yang terakhir ada pasar reseller. Jadi suatu pasar yang terdiri dari individu ataupun organisasi yang melakukan penjualan kembali barang dan jasa untuk mendapatkan keuntungan. Nah, ini kayaknya pasar biasanya semua orang udah ngelakuin sih. Soalnya saya juga waktu SMP pernah kayak gini. Jadi kita tuh jual barang yang sebelumnya kita ambil di suatu apa ya, suatu penjual sebelumnya, terus kita jual. Jadi kita cuma bilang open PO, terus kita ambil barangnya, kita kasih ke pembeli. Kayak gitu. Boleh di next slide. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, baik. Untuk selanjutnya adalah analisis pasar. Jadi, analisis pasar ini bertujuan untuk memahami kondisi terkini dalam industri atau bidang usaha yang dimasuki. Nah, adapun beberapa aspek
penting. Yang pertama yaitu analisis situasi pasar saat ini. Jadi, yang pertama perkembangan permintaan dan ketersediaan produk di pasar. Nah, permintaan terhadap suatu produk atau jasa dapat berubah seiring waktu, dipengaruhi oleh beberapa faktor ekonomi, tren konsumen, serta inovasi di industri terkait. Nah, ketersediaan produk di pasar juga dipertimbangkan apakah sudah mencukupi atau masih memiliki peluang untuk dikembangkan. Yang kedua ada perkembangan harga. Nah, harga suatu produk dan atau jasa dapat mengalami em, fluktuasi atau perubahan harga akibat biaya produksi. Nah, tingkat persaingan serta kebijakan ekonomi yang diterapkan oleh pemerintah, misalnya kenaikan harga bahan baku dapat berdampak pada harga jual produk di pasar. Yang ketiga ada karakteristik serta preferensi konsumen yang jadi setiap pasar memiliki karakteristik konsumen yang berbeda. Pemahaman mengenai usia, gaya hidup, kebiasaan belanja, serta faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian akan membantu dalam merancang strategi pemasaran yang lebih efektif. Selanjutnya ada estimasi jumlah pelanggan potensial. Jadi, dalam menentukan target pasar, perlu dilakukan estimasi jumlah pelanggan potensial yang memiliki kemungkinan besar untuk membeli produk atau menggunakan jasa yang ditawarkan. Dan terakhir ada regulasi pemerintah. Jadi regulasi yang diperlakukan oleh pemerintah seperti kebijakan pajak, standar keamanan produk, ataupun pengaturan lingkungan dapat mempengaruhi strategi suatu usaha atau bisnis. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa usaha yang dijalankan telah sesuai dengan ketentuan yang diberlakukan oleh pemerintah. Oke, selanjutnya yaitu estimasi potensi pasar. Jadi, estimasi potensi pasar merupakan metode analisis yang digunakan untuk mengukur sejauh mana peluang suatu bisnis dapat memperoleh pendapatan berdasarkan jumlah konsumen, tingkat pendapatan mereka, serta kecenderungan dalam melakukan pembelian. Nah, analisis ini penting untuk menentukan prospek pasar sebelum suatu produk atau layanan dirilis atau diluncurkan. Nah, di samping itu ada contoh perhitungan estimasi potensi pasar. Informasi jumlah konsumen yaitu ada 500 dengan pendapatan rata-rata konsumen 2 juta dengan jumlah pesaing 6. Nah, besar pendapatan yang dialokasikan untuk belanja, misalnya di sini saya menuliskan 60%. Jadi, 2 juta dikali 60% dengan menghasilkan 1.200.000. Dan kemungkinan belanja, misal di sini saya menaruh 40%. Dengan 1.200.000 dikali 40% menghasilkan 480. Dengan memiliki potensi pasar sebesar 480 dikali jumlah konsumen yaitu 240 juta. Nah, dengan potensi penerimaan sebesar 240 juta dikali dengan jumlah pesaing. Dibagi dengan jumlah pesaing dengan menghasilkan 40 juta. Oke, selanjutnya ada analisis pemasaran. Analisis pemasaran adalah suatu proses sistematis dalam meneliti dan mengevaluasi berbagai faktor yang mempengaruhi strategi pemasaran suatu bisnis. Nah, tujuannya itu untuk memahami kondisi pasar, perilaku konsumen, persaingan, serta peluang dan tantangan yang ada agar bisnis dapat mengambil keputusan yang tepat dalam suatu strategi pemasaran. Nah, adapun tujuan analisis pemasaran yang pertama dapat mengidentifikasi peluang dan ancaman di pasar. Yang kedua, untuk meningkatkan keunggulan bersaing. Yang ketiga, dapat memprediksi perubahan di pasar. Dan yang keempat, dapat mengoptimalkan suatu daya pemasaran. Nah, berikutnya ada aspek penting dalam analisis pemasaran. Yang pertama, menganalisis kebutuhan dan keinginan konsumen. Yang kedua, menganalisis karakteristik produk. Yang ketiga, menganalisis struktur persaingan. Yang keempat, menganalisis tren pasar. Dan yang terakhir, menentukan cara terbaik dalam menjangkau pelanggan. Oke, selanjutnya akan dilanjut oleh rekan saya. Baik, untuk selanjutnya ini ada segmentasi sasaran dan posisi pasar atau STP. Segmentasi pasar ini adalah proses mengklasifikasikan pasar menjadi kelompok-kelompok kecil berdasarkan karakteristik atau perilaku tertentu. Segmentasi yang efektif ini harus memerhatikan beberapa faktor seperti substansial, yang artinya segmen ini harus dianalisis dalam skala yang besar gitu, skala yang istilahnya memiliki makna. Untuk selanjutnya ini ada measurable, di mana perilaku atau karakteristik dari konsumen ini dapat dilihat dan juga diukur secara spesifik. Ketiga ada accessible, di mana eh,
setiap segmen ini tuh dapat kita jangkau dan mudah dimengerti. Selanjutnya ada differentiable, di mana segmen yang dianalisis ini dapat dibedakan karakteristik dan perilakunya dengan jelas. Untuk kelompok besar segmentasi pasar ini ada 4. Yang pertama demografis, yaitu biasanya mencakup usia, jenis kelamin, pekerjaan, dan juga pendapatan. Kedua, geografis yang mencakup wilayah, iklim, kota atau desa. Ketiga, psikografis yang mencakup gaya hidup, kepribadian atau nilai. Dan keempat, perilaku yang mencakup loyalitas, manfaat, dan tingkat pengguna. Next. Ya, selanjutnya ini sasaran pasar. Jadi sasaran pasar ini merupakan proses pengevaluasian segmentasi pasar, di mana sini kita harus mengevaluasi ukuran dan pertumbuhan segmen, daya tarik segmen, dan juga apakah sudah sesuai tujuan dan sumber daya perusahaan dengan segmen ini. Nah, setelah kita evaluasi, kita menentukan segmen pasar mana yang paling aktif dan paling menguntungkan dan memiliki daya minat yang tinggi. Dengan segmen pasar yang pasti, kita dapat menentukan strategi pemasaran yang lebih efektif dalam menarik perhatian konsumen. Nah, di samping kanannya ada beberapa strategi targeting. Yang pertamanya ada undifferentiated, yaitu satu strategi untuk semua segmen. Kedua, differentiated, untuk strategi berbeda untuk segmen berbeda. Ketiga, concentrated, fokus pada satu segmen spesifik. Dan terakhir ada kostum atau personalized, yaitu penyesuaian produk untuk individu. Next. Nah, terakhir ini ada posisi pasar, yaitu merupakan proses untuk menciptakan identitas bagi produk atau jasa yang unik, sehingga memiliki nilai dan kesan terhadap konsumen. Nah, supaya produk dan jasa ini memiliki persepsi yang positif bagi konsumen, sehingga mereka lebih memilih kita daripada kompetitor. Next slide. Nah, ini sebenarnya inti dari STP atau bagaimana kita mendapatkan produk atau jasa di pasar. Yang pertama ini memposisikan produk ke dalam segmen tertentu, memutuskan segmen yang akan menjadi pasar sasarannya. Ketiga, mengetahui konsumen dalam pasar sasaran. Keempat, memproduksi produk yang diinginkan yang diinginkan dan diharapkan. Kelima, mengevaluasi posisi dan citra produk dalam pasar sasarannya. Menentukan citra produk yang berbeda dengan pesaingnya. Dan terakhir, menginformasikan kepada konsumen di dalam pasar sasaran tentang produk atau melakukan promosi. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, baik. Selanjutnya itu ada strategi bauran pasar atau biasa kita sebut itu sebagai marketing mix. Nah, strategi bauran pasar adalah pendekatan yang dilakukan perusahaan untuk memasarkan produk atau layanan mereka dengan menggabungkan beberapa elemen pemasaran. Nah, konsep ini tuh pertama kali itu diperkenalkan oleh Neil Borden pada tahun 1950-an yang mengidentifikasi berbagai elemen yang memengaruhi keputusan pembelian konsumen. Kemudian, Jerome McCarthy menyederhanakan elemen-elemen tersebut menjadi 4 kategori utama yang biasa kita kenal sebagai 4P. Nah, 4P itu yang pertama itu ada produk, yaitu adalah sesuatu yang dapat kita jual, di mana produk ini tuh bisa berupa barang atau jasa. Yang kedua itu tuh ada price, harga, di mana harga itu adalah biaya yang harus dikeluarkan oleh konsumen untuk membeli atau menggunakan produk yang ditawarkan. Yang ketiga itu ada place atau tempat, di mana tempat ini tuh mengacu pada lokasi di mana konsumen itu dapat menemukan, menggunakan, mengakses atau bahkan membeli produk yang ditawarkan oleh pelaku usaha. Dan yang keempat itu ada promotion atau promosi, di mana setelah menentukan produk, price, dan place, tempat atau tempat itu, maka selanjutnya itu harus diadakan strategi promosi, di mana promosi itu adalah cara untuk mempromosikan produk agar dapat menjangkau target market, sehingga dapat menghasilkan penjualan. Oke, next. Nah, seiring perkembangan zaman, ada beberapa perubahan dalam dinamika pasar di mana konsep 4P ini itu dikembangkan lagi menjadi 7P. Nah, 7P ini itu sebenarnya hampir sama seperti 4P, cuma ditambah dengan tiga elemen-elemen lagi. Yang penambahan itu yang pertama itu ada people atau orang, di mana ini tuh
mengacu pada orang-orang yang menjalankan pemasaran dan juga menjadi elemen penting bagi sebuah bisnis. Nah, selanjutnya yang keenam itu ada proses, di mana proses ini itu adalah bagaimana produk atau jasa ini itu dapat dikirimkan kepada konsumen itu. Dan yang terakhir itu adalah physical evidence atau bukti fisik, di mana bukti fisik ini itu merupakan segala sesuatu yang dapat dilihat oleh konsumen ketika mereka berinteraksi dengan pelaku bisnis. Nah, contoh untuk bukti fisik itu seperti produknya, tanda terimanya, atau tokonya, dan lain-lain lah, banyak. Oke, mungkin bisa di next slide. Selanjutnya itu ada peramalan pasar. Nah, peramalan pasar ini tuh adalah proses memprediksi permintaan dan tren di pasar berdasarkan data historis dan faktor eksternal. Nah, teknik peramalan pasar itu dapat membantu perusahaan dalam pengambilan keputusan strategis seperti penentuan produksi, pemasaran, dan distribusi. Nah, berikut ada jenis-jenis peramalan pasar. Yang pertama itu peramalan pasar berdasarkan segi penyusunannya. Yang itu kebagi menjadi dua. Yang pertama itu peramalan subjektif, di mana peramalan subjektif ini tuh berdasarkan pendapat dan penilaian konsumen atau pakar. Di mana teknik ini tuh dapat digunakan dalam jika data masa lalu itu tuh tidak tersedia. Teknik ini tuh biasanya diterapkan pada keputusan jangka menengah atau jangka panjang. Dan yang kedua itu ada peramalan objektif, di mana peramalan objektif ini tuh didasarkan atas data-data yang relevan pada masa lalu dengan menggunakan teknik-teknik atau metode-metode dalam penganalisaan data. Nah, peramalan objektif itu tidak memerlukan pandangan konsumen atau pakar karena orang yang dapat menggunakan peramalan objektif ini tuh karena semua orang itu dapat menggunakan peramalan objektif sesuai dengan metode. Selanjutnya itu ada jenis peramalan pasar berdasarkan sifat ramalannya. Yang pertama itu ada ramalan kualitatif, di mana ramalan kualitatif ini itu peramalan yang menggunakan pendapat dan analisa yang deskriptif. Nah, ramalan kualitatif ini itu mirip ya seperti peramalan subjektif. Dan yang kedua itu ada ramalan kuantitatif, di mana ramalan kuantitatif ini itu adalah peramalan yang menggunakan data-data historis. Nah, ini tuh sebenarnya mirip lah seperti peramalan objektif. Selanjutnya itu ada jenis peramalan pasar berdasarkan jangka waktu. Yang pertama itu ada peramalan peramalan jangka pendek, di mana peramalan jangka pendek itu ini tuh dilakukan kurang dari 1 tahun. Yang kedua itu peramalan jangka menengah, di mana ini tuh dilakukan untuk meramal kondisi pasar dari jangka waktu 1 sampai 3 tahun. Dan yang ketiga itu ada peramalan jangka panjang, di mana ini tuh eh, peramalan yang dilakukan lebih dari 3 tahun. Oke, next slide. Nah, selanjutnya adalah langkah-langkah peramalan pasar. Nah, langkah-langkah peramalan pasar itu yang pertama itu ada pengumpulan data. Nah, pengumpulan data ini tuh berarti kita tuh mengumpulkan data historis yang relevan dengan variabel yang akan diramalkan. Nah, data-data ini tuh bisa berasal dari berbagai sumber seperti laporan keuangan, data penjualan, tren pasar, atau data ekonomi. Nah, kualitas data yang dikumpulkan juga sangat penting karena akan mempengaruhi akurasi hasil peramalan. Yang kedua ini tuh mengolah data. Setelah data dikumpulkan, langkah berikutnya adalah membersihkan dan mengolahnya. Ini mencakup pengecekan kesalahan, menghilangkan data yang tidak relevan, serta mengubah data ke dalam format yang lebih mudah dianalisis. Nah, pengolahan data juga bisa melibatkan teknik statistik seperti normalisasi atau agresi data untuk mendapatkan pola yang lebih jelas. Nah, yang ketiga itu ada menentukan metode peramalan. Nah, dalam tahap ini tuh kita tuh memilih metode peramalan yang sesuai dengan karakteristik data dan tujuan peramalan. Nah, metode peramalan itu dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu metode kualitatif dan metode kuantitatif.
Selanjutnya itu ada memproyeksikan data. Nah, setelah kita menentukan metode yang metode peramalannya, langkah selanjutnya itu adalah melakukan proyeksi berdasarkan pola yang ditemukan dalam data historis. Ini itu melibatkan penggunaan model yang telah dipilih untuk menghasilkan prediksi atau skenario masa depan. Nah, proyeksi ini itu berupa angka atau tren yang menunjukkan kemungkinan perkembangan di masa mendatang. Dan yang terakhir itu ada mengambil keputusan. Nah, hasil peramalan itu digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Keputusan ini tuh bisa mencakup perencanaan produksi, strategi pemasaran, alokasi sumber daya, atau penentuan kebijakan perusahaan. Nah, dalam tahap ini tuh penting untuk mempertimbangkan faktor-faktor eksternal yang dapat mempengaruhi keakuratan prediksi serta menyiapkan strategi alternatif jika terjadi perubahan kondisi yang tidak terduga. Oke, next slide. Nah, selanjutnya itu ada metode peramalan. Nah, metode peramalan itu ada beberapa metode ya. Yang pertama itu metode deret waktu atau time series. Time series ini tuh digunakan untuk menganalisis pola historis dalam data dan memperkirakan tren masa depan. Nah, ada tiga metode utama dalam metode time series ini tuh. Yang pertama itu metode smoothing atau perataan. Nah, metode ini tuh bekerja dengan meratakan data agar mudah terlihat pola utamanya. Metode ini tuh cocok digunakan jika terdapat data yang naik turun secara drastis atau secara tidak menentu. Contoh sederhananya itu jika kita ingin melihat tren penjualan pakaian, misalnya itu disediakan data penjualan 5 bulan ke belakang. Nah, di dalam data tersebut ini tuh terdapat angka penjualan yang sangat tinggi atau yang sangat rendah itu. Nah, untuk melihat tren utamanya itu, kita tuh bisa merata-ratakan data tersebut, nah nanti akan kelihatan itu tren pasarnya itu sedang bagaimana. Nah, terdapat dua teknik utama dalam metode smoothing. Yang pertama itu ada moving average atau rata-rata bergerak, di mana average ini tuh bekerja dengan menghitung rata-rata nilai selama beberapa bulan terakhir untuk melihat apakah tren sedang naik atau turun. Dan yang kedua itu ada exponential smoothing atau perataan eksponensial, di mana ini tuh sebenarnya mirip seperti moving average tetapi memberikan bobot yang lebih besar pada data terbaru. Nah, selanjutnya itu ada metode Box-Jenkins, di mana metode ini tuh menganalisa pola masa lalu untuk memprediksi tren pasar di masa depan. Nah, contohnya itu tuh kita mempunyai usaha rental PS. Nah, kita ini tuh ingin meramal kira-kira pada tahun ini tuh tahun 2025 ini tuh kunjungan tertinggi tertinggi di rental PS ini tuh pada bulan apa. Nah, kita tuh mempunyai data pada tahun-tahun sebelumnya, bisa tahun 2014, 2014, 2024, 2023 atau 2022 dan sebelumnya. Nah, para data tahun-tahun sebelumnya eh, itu tuh mencatatkan bahwa kunjungan tertinggi itu pada bulan Desember. Contohnya itu mencapai 500.000 orang gitu per bulannya tuh. Maka dapat kita simpulkan bahwa untuk rental PS ini tuh pada tahun 2025 tuh tertingginya itu pada bulan Desember karena mengacu pada data-data sebelumnya gitu. Nah, metode ini itu cocok digunakan jika terdapat data yang memiliki pola yang berulang atau tren jangka panjang. Dan yang ketiga itu tuh ada metode proyeksi tren dengan regresi. Nah, metode ini tuh bekerja dengan menarik garis tren untuk memperkirakan nilai masa depan berdasarkan pola yang ada. Contohnya itu tuh disediakan data penjualan es pisang hijau itu dalam 3 bulan terakhir. Nah, kita tuh ingin meramal penjualan es pisang hijau tuh pada bulan keempat tuh bagaimana gitu penjualannya. Nah, pada bulan pertama itu tuh penjualan es pisang hijau tuh mencapai 500.000 pieces. Nah, pada bulan kedua penjualannya itu tuh naik menjadi 60.000 pieces.
Dan pada bulan ketiga ini tuh penjualan itu naik lagi menjadi 70.000 pieces. Maka dapat kita ramal pada bulan keempat itu tuh penjualannya itu dapat lebih naik lagi mencapai 8.000 pieces. Nah, metode ini itu cocok digunakan jika terdapat data yang menunjukkan tren naik atau tren turun yang stabil. Oke, next slide. Nah, selanjutnya itu ada metode sebab akibat atau causal method. Nah, metode sebab akibat ini tuh dalam peramalan pasar digunakan untuk menganalisis hubungan antara variabel penyebab independen dan variabel hasil atau dependen. Nah, metode ini tuh dapat memahami faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan atau tren pasar di masa depan. Nah, dalam metode ini tuh terdapat tiga metode utama. Yang pertama itu ada metode regresi dan korelasi. Nah, metode ini itu digunakan untuk menentukan hubungan antara dua atau lebih variabel, lalu menggunakan hubungan tersebut untuk membuat prediksi. Di mana regresi ini tuh digunakan untuk memperkirakan nilai suatu variabel berdasarkan variabel lain dengan menggunakan rumus regresi linear sederhana, yaitu Y sama dengan A tambah B kali X. Di mana Y itu tuh variabel yang diprediksi, X merupakan variabel penyebab, A itu tuh konstanta, dan B itu koefisien regresi. Dan selanjutnya itu ada korelasi, di mana ini tuh merupakan ukuran seberapa kuat hubungan antara dua variabel. Nah, biasanya itu dinyatakan dalam nilai antara -1 atau +1. Nah, jika mendekati +1, maka terdapat hubungan positif dalam variabel tersebut. Jika mendekati -1, maka terdapat hubungan negatif, dan jika nilainya 0 tuh, maka tidak memiliki hubungan yang jelas. Nah, metode ini itu cocok jika kita itu ingin mengetahui apakah satu variabel itu tuh mempengaruhi variabel lain. Dan yang kedua itu ada metode input-output atau melihat hubungan antar industri. Nah, metode ini tuh yaitu melihat bagaimana output dari suatu industri menjadi input bagi industri lain. Contohnya, jika harga beras naik, eh, maka bagaimana pengaruhnya pada usaha nasi Padang? Nah, apakah akan ada kenaikan harga atau ada pengurangan porsi nasi itu? Nah, metode ini tuh cocok digunakan untuk memprediksi dampak dari perubahan ekonomi terhadap beberapa sektor. Oke, boleh di next. Nah, yang terakhir itu ada metode ekonometri. Metode ekonometri itu adalah gabungan antara teori ekonomi, matematika, dan statistik untuk menganalisis hubungan sebab akibat dalam pasar. Nah, metode ini itu menggunakan model statistik yang kompleks untuk menganalisis hubungan antara banyak variabel ekonomi. Variabel yang digunakan itu bisa mencakup faktor seperti pendapatan, suku bunga, kebijakan pemerintah, dan lainnya. Contohnya itu menganalisis bagaimana perubahan suku bunga mempengaruhi investasi dan konsumsi, atau menganalisis dampak kebijakan pajak terhadap pertumbuhan ekonomi. Nah, metode ini itu dapat digunakan jika ingin membuat peramalan ekonomi yang lebih kompleks dengan mempertimbangkan banyak faktor sekaligus. Oke, next. Oke, selanjutnya itu akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, untuk studi kasus ini kita hanya akan mencakup jenis pasar, STP, dan juga market mix dari Tupperware. Nah, jadi Tupperware ini adalah perusahaan asal Amerika Serikat yang dikenal memproduksi berbagai peralatan rumah tangga berbahan plastik, khususnya ini untuk penyimpanan makanan dan minuman serta peralatan dapur. Dalam pemasarannya, Tupperware menggunakan model penjualan langsung atau direct selling, di mana konsumen dapat membeli produk melalui jaringan penjual independen. Ini strateginya awalnya sangat efektif dan membuat Tupperware menjadi salah satu merek unggulan di pasarnya. Namun dalam beberapa tahun terakhir, Tupperware menghadapi tantangan serius, yaitu berupa penurunan penjualan yang konsisten hingga berujung pada kebangkrutan di beberapa negara. Karena penyebab utama masalah ini adalah meningkatnya jumlah kompetitor yang menawarkan inovasi baru
desain yang lebih menarik, dan juga harga yang lebih terjangkau, sehingga mengurangi daya saing Tupperware di pasar. Next. Untuk jenis pasarnya, Tupperware ini termasuk pasar konsumen atau consumer market, yaitu pasar yang terdiri dari individu atau rumah tangga yang membeli produk untuk konsumsi pribadi. Karakteristik dari pasar konsumen ini adalah pembelian dilakukan dalam jumlah kecil tapi berulang. Kedua, keputusan pembelian sangat dipengaruhi oleh preferensi individu terhadap kualitas, desain, dan juga fungsi produk. Ketiga, ini persaingan yang ketat dengan merek yang lain seperti Lock and Lock dan Linestar, dan juga menawarkan produk yang serupa dengan harga yang lebih terjangkau dan juga inovasi dan desain yang lebih menarik. Next. Selanjutnya ini ada STP-nya. Untuk segmentasi demografisnya ini adalah wanita berusia 25 sampai 45 tahun yang aktif mengelola rumah tangga dengan penghasilan tinggi. Geografisnya ini berfokus pada daerah perkotaan dengan gaya hidup modern. Geografisnya ini konsumen yang peduli dengan kualitas produk, desain yang bagus, dan juga keamanan bahan dan gaya hidup yang sehat. Terakhir ini ada perilaku yang mengincar konsumen yang loyal dan terbiasa untuk menggunakan produk premium. Sasarannya ini ibu rumah tangga yang mencari produk berkualitas tinggi dan tahan lama sebagai pelanggan utama mereka. Ketiga, posisinya, Tupperware ini memposisikan dirinya sebagai merek premium dengan kualitas unggul, inovasi, dan juga desain yang menarik, dan juga garansi seumur hidup. Fokusnya adalah membangun citra produk yang tidak hanya berfungsi sebagai peralatan rumah tangga saja, atau peralatan dapur, tapi juga sebagai simbol gaya hidup yang sehat dan rapi. Next, itu akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya itu ada marketing mix 7P pada Tupperware. Yang pertama itu ada produk. Nah, Tupperware itu menawarkan berbagai produk berbahan plastik berkualitas tinggi seperti wadah penyimpanan makanan, botol minum, alat memasak, dan peralatan dapur lainnya. Nah, produk mereka itu terkenal karena daya tahan yang kuat serta ramah lingkungan karena dapat digunakan berulang kali. Yang kedua itu ada price, harga. Nah, Tupperware itu menerapkan strategi premium pricing di mana harga produknya itu tuh lebih tinggi dibandingkan merek plastik lainnya. Namun harga tersebut itu mencerminkan kualitas dan garansi produk yang diberikan. Kadang-kadang mereka juga menawarkan diskon atau promosi untuk pelanggan yang setia. Dan yang ketiga itu ada place, tempat atau distribusi. Nah, produk Tupperware ini itu tidak dijual di toko retail, tetapi mereka itu menggunakan direct selling atau penjualan langsung melalui reseller atau distributor independen. Nah, metode ini tuh memungkinkan pengalaman belanja yang lebih personal di mana konsumen itu bisa mendapatkan penjelasan langsung tentang keunggulan produk. Selain itu tuh, saat ini Tupperware juga mulai memanfaatkan platform online dan media sosial untuk menjangkau pasar yang lebih luas. Oke, next. Yang keempat itu tuh ada promotion atau promosi. Nah, Tupperware itu menggunakan beberapa strategi promosi antara lain yang pertama ada home party atau gathering ya, di mana reseller ini tuh mengundang calon pelanggan untuk melihat dan mencoba produknya secara langsung. Yang kedua itu ada sosial media marketing, di mana ini tuh mereka tuh bertujuan untuk menjangkau lebih banyak pelanggan. Yang ketiga itu ada diskon dan hadiah khusus bagi pelanggan yang membeli dalam jumlah besar atau merekomendasikan produk ke orang lain. Dan yang terakhir itu loyalty program untuk distributor dan pelanggan setia. Yang kelima itu ada people atau orang atau sumber daya manusia. Nah, Tupperware ini tuh sangat bergantung pada para reseller dan distributor dalam sistem direct selling mereka. Oleh karena itu, perusahaan itu memberikan pelatihan kepada mereka agar mampu menjelaskan manfaat produk dengan baik serta mengembangkan keterampilan penjualan dan komunikasi. Dan yang keenam itu tuh ada proses di mana proses penjualan Tupperware ini tuh berfokus pada pelayanan personal seperti konsultan produk dan demonstrasi langsung.
Selain itu, perusahaan juga menerapkan proses produksi yang ramah lingkungan dan memastikan kualitas produknya melalui uji coba ketat sebelum dijual ke pasar. Next. Dan yang terakhir itu ada physical evidence atau bukti fisik. Nah, Tupperware itu memiliki branding yang kuat, baik dari segi logo, kemasan, maupun kualitas produk yang khas. Nah, produk mereka itu memiliki desain ergonomis dan warna yang menarik, serta seringkali diberi cap atau emboss logo sebagai tanda keaslian. Selain itu, mereka juga menyediakan katalog eksklusif yang membantu pelanggan melihat berbagai pilihan produk yang tersedia. Oke, next. Berikut ini beberapa daftar pustaka yang kita pakai untuk membuat PPT ini. Coba di next slide. Coba di next slide. Sekian paparan materi yang dapat kami presentasikan. Saat ini kita membuka diskusi. Kita menerima untuk 3 pertanyaan terlebih dahulu. Oke, Ella, boleh. Oke, izin bertanya, mau tanya terkait studi kasus tadi tentang Tupperware, di mana Tupperware ini mengalami eh, penurunan penjualan, yang salah satu alasannya itu kompetitornya yang lebih baik dari segi desain, inovasi, dan sebagainya. Tapi apakah Tupperware ini tidak melakukan peramalan pasar? Karena kalau dilihat dari alasan mereka mengalami penurunan penjualan ini, karena mereka tidak masuk ke dalam dunia digital atau pasar online, di mana kompetitor-kompetitornya itu lebih dahulu untuk masuk ke dalam pasar online, sedangkan Tupperware ini ketinggalan. Bahkan awalnya tuh dia nggak mau, setahu saya nggak mau untuk masuk ke e-commerce gitu. Makanya karena semenjak COVID 2020 itu para konsumen itu rata-rata beralih ke e-commerce atau pasar online, Nah, oke. jadinya untuk produk Tupperware ini ketinggalan. Oke, itu aja pertanyaannya. Mengerti tidak? Oke. Udah jelas. Untuk pertanyaan kita tampung terlebih dahulu ya, La. Terima kasih Oke, sudah bertanya. Oke, selanjutnya kasih boleh dari juga. Ferry. Ferry udah boleh. Oke. Eh, Oke, pertanyaan saya. Tadi kan saya sempat searching-searching soal kebangkrutannya Tupperware. Nah, di sini saya nemukan kalau sekarang Tupperware itu berubah nama perusahaan jadi The New Tupperware. Nah, fokus saya itu tuh soal ganti nama ini. Contohnya kan banyak yang ganti nama tuh. Contohnya si Lays, Twitter, S1ware, KKV, dan lain-lain. Mungkin banyak faktor kali ya buat ganti-ganti nama. Tapi fokus saya sebenarnya keuntungannya pengaruh positif negatif dari ganti-ganti nama itu apa sih? Saya terima kasih Ferry sudah bertanya. Untuk pertanyaannya kita tampung terlebih dahulu ya. Oke, yang terakhir boleh Syifa. Oke, terima kasih Dea. Sebelumnya perkenalkan nama saya Syifa Aulia Azahra dari kelompok 5. Saya izin bertanya, karena sekarang lagi event Ramadan, pasti kan banyak juga ya bazar-bazar Ramadan. Banyak penjual juga yang ngejual kayak baju-baju atau sendal buat Lebaran nanti. Tapi jika sudah takbiran nanti, banyak juga penjual yang kayak pada banting harga, kayak harga aslinya 50, mereka ngejual kayak cuma 30 atau 20. Nah, menurut dari kelompok 4 ini, kenapa sih pedagang itu ngasih diskon-diskon gede tuh di akhir acara atau seperti takbiran tadi? Seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Syifa atas pertanyaannya. Untuk semuanya, untuk pertanyaan kita tampung terlebih dahulu ya. Mungkin kita butuh waktu untuk diskusi terlebih dahulu untuk menemukan jawaban dari pertanyaan kalian.
Terima kasih sudah bertanya. Oke, izin menjawab pertanyaan dari Ferry terlebih dahulu. Jadi ini Tupperware kan ganti nama. Uh, itu sebenarnya tuh eh, buat dia tuh membangun kembali citra merek dia gitu loh. Karena sebelumnya dia kan Tupperware jadi udah kayak mau bangkrut gitu kan ya. Jadi dia ubah nama untuk membangun citra baru mereka. Terus dia juga buat narik investor baru biar dia mau nambahin modalnya ke situ loh. Jadi hilang stigma apa stigma kebangkrutan mereka dengan bikin nama baru gitu. Nah, terus juga dengan perubahan nama ini mereka juga bisa merubah strategi bisnisnya. Jadi kayak misalnya tadinya dia cuma direct selling gitu. Nah, mungkin sekarang kayaknya udah ada beberapa yang udah pindah ke e-commerce sih, kurang lebih seperti itu. Apakah jawabannya sudah menjawab, Ferry, atau kurang jelas? Jawab, terima kasih. Oke, terima kasih. Oke, baik. Di sini saya akan menjawab dari pertanyaannya Siva. Jadi mengapa? Pertanyaan kan, jadi selama Ramadan ini jual baju atau sendal itu sendal untuk lebaran, namun sekarang sudah banyak pedagang menurunkan harga. Jadi kenapa pedagang menurunkan harga di akhir Ramadan ini? Nah, jadi alasan mengapa pedagang menurunkan harga yaitu untuk menghabiskan stok sebelum lebaran ini berakhir dan menghindarkan kerugian akibat barang yang nggak laku. Jadi selain itu juga di nama pasar, persaingan yang semakin ketat membuat mereka itu harus menawarkan harga lebih rendah dari kompetitornya agar menarik sejumlah apa konsumen. Nah, jadi bagi konsumen ini
hal ini merupakan peluang ya mendapatkan harga lebih murah. Sementara bagi pedagang ini justru ini merupakan strategi untuk bertujuan mengoptimalkan penjualan di momen terakhir sebelum permintaan turun. Jadi gitu sih. Apakah terjawab? Terjawab. Makasih Robit dan kelompok 4. Oke. Oke, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Ella. Eh, Menurut saya pribadi sih, pastinya Tupperware ini sudah harusnya sih melakukan peramalan pasar ya, tapi mereka mungkin tidak cepat menangkapnya gitu atau tidak mau berubah karena balik lagi ini kan bisa jadi karena strategi dari atasannya atau bagaimana. Jadi eh, sebenarnya sih kalau sebenarnya sih itu salah satu kekurangan dari Tupperware gitu ya. Nah, istilahnya tuh lambat untuk eh, apa merespon terhadap perubahan. Mungkin seperti itu. Apakah sudah menjawab, Kak? Oke, terima kasih Jonathan. Jadi eh, salah strategi aja ya dari Tupperware-nya. Iya, betul. Terima kasih. Iya. Mungkin sekian untuk eh, diskusi kita ini. Mungkin ada dari teman-teman yang ingin menambahkan jawaban. Mungkin dari jawaban dari kita ada yang kurang. Mungkin dari teman-teman berkenan untuk open diskusi bareng kita gitu. Atau mungkin dari Ibu ada tambahan, Ibu. Fatir, mungkin ada tambahan, Fatir. Eh, Mungkin cukup sih Bu, sepertinya. Cukup dari tiga-tiganya cukup. Tidak ada yang ingin tambahkan. Silakan ditutup aja dia. Nah, oke, sekian presentasi dari kelompok 4 atau Busan. Mohon maaf apabila ada kekurangan jawaban atau materi yang kita paparkan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Fatir yang paling kencang jawab salamnya Terima nih. kasih banyak. Ya, Bagus Bu. terima kasih. Ya, terima kasih kelompok 4 atas diskusinya. Cukup menarik ya terkait tiga pertanyaan itu terkait dengan Tupperware gitu ya. Ini diskusi yang seru ya karena kita udah tahu nih kasusnya itu apa, kemudian kita kaitkan dengan topiknya. Teman-teman di sini membahas terkait analisis pasar gitu ya. Analisis pasar itu sebenarnya luas banget dari segi strateginya, peran sertanya pasar ini seperti apa gitu ya. Kalau misalkan saya mau menambahkan dari mungkin tadi yang pertanyaannya Siti Nurlela ya, apakah si Tupperware ini dia melakukan penerawangan pasar gitu. Tentunya sebesar Tupperware yang mungkin sudah puluhan tahun, itu dia pasti sudah melakukan peramalan pasar. Nah, tadi benar dan yang dikatakan Robit gitu ya, mungkin strateginya yang salah atau pembacaannya yang salah kan karena tadi di kelompok 4 itu dijelaskan apa namanya strategi-strateginya nih, gimana langkah-langkah dalam peramalan pasar gitu ya. Tadi mungkin kalau teman-teman kelompok 4 sampaikan ada pertama mengumpulkan data, kemudian diolah datanya, menentukan peramalannya seperti apa, terus kemudian melakukan proyeksi data. Nah, mungkin si Tupperware ini masih menggunakan metode tradisional gitu tadi benar yang disampaikan oleh kelompok 4. Karena masih tradisional atau mereka masih menganggap lingkup konsumen mereka kecil, jadi mereka ya jadi terlambat gitu, terlambat berkembang sehingga perusahaan mereka itu gagal atau lambat dalam melakukan peramalan
pasarnya sendiri. Seperti itu. Kemudian juga untuk pertanyaan yang tadi dari Ferry itu cukup apa ya, lengkap juga dijawab sama Dea ya. Kenapa? Apakah berpengaruh terhadap penggantian nama gitu ya? Sebenarnya pergantian nama itu mungkin beda-beda setiap perusahaan, mungkin entah membawa hoki atau punya strategi market yang lainnya gitu ya. Kalau misalkan dikaitkan juga dengan materi yang teman-teman kelompok 4 sampaikan, di sini saya baca itu sebenarnya kenapa sih perusahaan atau pembisnis itu seringkali mengganti nama dari perusahaan mereka? Nah, itu mungkin kalau dilihat dari analisa pasarnya, itu mungkin dari karakteristik barang yang mereka ingin jual atau mereka tawarkan itu berbeda. Nah, itu mungkin mereka akan melakukan pergantian nama. Kemudian mungkin dari sisi apa namanya? Konsumennya mereka tadinya mungkin awalnya hanya mau menggait konsumen tingkat apa bawah, tapi sekarang mau tingkat lebih jauh lagi menengah hingga atas. Kemudian dengan harga-harganya tentunya yang berbeda. Nah, itu mungkin yang menjadi pertimbangan dari si perusahaan itu untuk melakukan pergantian nama dan lain hal dan sebagainya. Dan juga untuk pertanyaannya Syifa, kenapa sih para penjual itu yang di bulan Ramadan itu seringkali mereka melakukan diskon besar-besaran ketika di akhir event gitu ya. Nah itu sama lagi, kalau kita kaitkan dengan analisa pasar, tadi benar dikatakan oleh Robit gitu ya, karena kan persaingan antara penjual itu sangat tinggi gitu ya di bulan Ramadan dan juga karena eventnya masih Ramadan nih tentunya mereka akan menghabiskan barang-barang mereka nanti ketika sudah habis Ramadan Lebaran otomatis sudah ganti barang yang lagi nih pasarnya mereka sudah bukan kaum yang sedang apa namanya merayakan Idul Fitri lagi, tapi mereka akan menyasar pasar yang lebih besar lagi. Oleh sebab itu, mereka menghabiskan barang-barang yang mereka jual itu untuk tentunya untuk menutup modal-modal mereka seperti itu. Itu sih tambahan dari saya terhadap jawaban dari tiga teman-teman. Silahkan kalau misalkan ada teman-teman yang ingin menambahkan atau menyanggah, saya persilahkan. Ini dari Fatir, cukup Fatir? Insya Allah cukup, Bu. Ya. Terima kasih ya Fatir sudah menjawab cukup. Oke, teman-teman, untuk pertemuan selanjutnya itu di tanggal 9 April ya. Nanti itu kita akan lakukan secara online lagi ya teman-teman. Mungkin teman-teman masih ada yang di luar kota atau masih belum balik ke kos itu nggak apa-apa. Jadi saya rasa bisa dilakukan secara online seperti itu. Kemudian ini saya ada tugas. Kan kalau kelas kalian belum mendapatkan tugas ya. Seingat saya minggu lalu itu kelas hari Senin sudah mendapatkan tugas. Nah ini, oke, terlihat teman-teman. Jadi di sini ada tugas kelompok, di mana tugasnya itu teman-teman hanya diminta untuk menjawab pertanyaan. Ada 4 pertanyaan, di mana 4 pertanyaan ini mewakili dari 4 topik yang sudah teman-teman lakukan presentasi. Untuk yang pertama terkait perbedaan antara studi kelayakan bisnis dengan rencana bisnis. Itu adalah 2 hal yang berbeda. Nah, teman-teman diminta untuk berdiskusi apa sih perbedaannya. Tuh. Kemudian nomor 2, aspek tentang aspek yuridis. Di kelompok kedua dinyatakan kalau aspek yuridis itu penting bagi kita yang akan memulai sebuah bisnis. Nah, teman-teman diskusikan kenapa sih aspek yuridis itu penting seperti itu. Kemudian yang nomor 3, topik minggu lalu oleh kelompok 3 terkait aspek teknis ya. Di sini pertanyaannya, dalam membangun sebuah bisnis perlu diperhatikan lokasi atau kondisi tata letak untuk kelancaran proses bisnis. Sebutkan faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam tata letak
dalam perencanaan bisnis. Itu poinnya 25. Dan kemudian yang soal nomor 4 terkait pelaku pasar tadi sudah disampaikan oleh kelompok 4. Pertanyaannya, salah satu jenis pasar adalah kelompok pasar industrial. Nah, jelaskan apa yang dimaksud dengan pasar industrial. Nah, ini adalah 4 soal dengan bobot poin yang berbeda-beda, dilakukan secara berkelompok. Dan ini adalah ketentuannya. Teman-teman mengerjakan secara berkelompok dan dikumpulkannya itu nanti dalam berupa file PDF. Ini format nama filenya SKB underscore Rabu underscore pertemuan 4 dan nama kelompok. Nah, di dalam filenya ini jangan lupa teman-teman cantumkan nama kelompoknya, kelompok berapa, kemudian anggota kelompoknya, beserta NIM-nya, kemudian kelas, dan saya minta tanda tangan dari masing-masing kelompok. Gitu ya. Jadi kan ada misalnya kelompok 4 ada 4 anggota, berarti harus ada 4 tanda tangan. Tanda tangannya Jonathan, Dea, Fatir, sama satu lagi Fatur Rahman ya. Nah, itu ada 4 misalkan. Dan kemudian tugasnya dikumpulkan paling lambat hari ini ya teman-teman. Saya beri waktu sampai dengan jam 6 sore. Oke, tugasnya ini dikumpulkan melalui via Google Drive. Nanti akan saya share di Zoom meeting ini. Dan yang mengumpulkan hanya perwakilan kelompoknya saja. Gitu. Ini link drive-nya saya buat apa namanya private. Jadi nanti teman-teman ketika mau akses minta email dulu. Jadi saya tahu nih yang akses tuh siapa aja. Itu ya. Ada pertanyaan sampai sini teman-teman? Itu perlu, Bu izin bertanya, itu perlu dikasih cover gitu atau enggak, Bu? Nggak perlu formal-formal banget. Yang penting ada nama kelompoknya, anggotanya, NIM-nya, kelasnya, sama tanda tangan. Baik, terima kasih, Bu. Oke, ada lagi teman-teman? Mungkin bisa di-capture untuk pertanyaannya sama ketentuannya, biar bisa langsung teman-teman kerjakan. Sudah Bu, ini saya kirim ke grup boleh Bu? Ya, silakan. Yang lain ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, mungkin bisa saya cukupkan ya teman-teman untuk pertemuan hari ini, diskusi hari ini. Mungkin tadi kelompok 4, beberapa pertanyaan hasil diskusinya jangan lupa di-share ya, untuk dikonsumsi oleh teman-teman juga nantinya. Baik, jika tidak ada pertanyaan, saya cukupkan pertemuan hari ini. Sampai ketemu insya Allah di habis Lebaran ya teman-teman. Semoga kita diberikan kesehatan, dapat bertemu kembali. Sebelumnya saya mohon maaf lahir batin bila selama perkuliahan ini kita ada kesalahan seperti itu ya. Baik, terima kasih. Saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu. warahmatullahi Makasih, Bu. wabarakatuh. Terima Ya, kasih, Bu. izin wal faizin juga, Bu.